Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian para petani walet Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sukses selalu. Semoga berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghampiri kita. Pada kesempatan ini, hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 2 siang, kita saat ini sedang melakukan pengecoran cakar ayam. Dan perlu saya jelaskan di sini bahwa medan yang kita tempati saat ini adalah areal persawahan. Tentunya galian cakar ayam kita itu berisi dengan air. Maka saya akan memperlihatkan kepada saudara-saudara sekalian bagaimana caranya melakukan pengecoran pada areal persawahan pada medan berair, ya. Mari ikut saya akan perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian. Perlu kita ketahui bersama bahwa cakar ayam itu adalah merupakan tulang punggung, ya, daripada bangunan beserta dengan pondasi. Kalau kita melakukan pengecorannya asal-asalan, maka tentu material coran daripada cakar ayam ini akan bercampur dengan lumpur sehingga mengurangi kekuatan daripada cakar ayam itu sendiri. Makanya saya akan memperlihatkan kepada saudara-saudara sekalian bagaimana cara melakukan pengecoran cakar ayam dengan baik. Namun sebelum itu, saya akan membagikan masker dulu kepada para tim pekerja untuk menghargai upaya pemerintah dalam hal membasmi virus COVID-19, ya, supaya mereka aman dan kita juga aman. Tapi kita pakai dulu ini masker. Gunakan, ambil ya, untuk menghargai upaya pemerintah dalam membasmi virus COVID-19 dan untuk menjaga keamanan diri kita. Alanduka itu sholat ya. Kemudian kita menuju ke areal pengecoran, ya. Insya Allah saat ini kita sedang melakukan pembuatan pondasi RBW dengan ukuran 5x25 yang insya Allah kita akan bangun setinggi 3 lantai. Nah, tentunya dalam hal ini proses pembuatan cakar ayam itu harus kuat, ya, seperti itu. Tapi kita gunakan ini masker, ya. Tapi kita gunakan ini masker dulu, ya, untuk menghargai upaya pemerintah dalam membasmi virus COVID-19. Perlu saya jelaskan bahwa beliau ini berdomisili di Desa Pasampak, Dusun Pasampak, Desa Basiang Timur, Kecamatan Penderang Selatan, Kabupaten Luwu. Jadi jikalau saudara-saudara sekalian ingin membuat pondasi, silahkan menghubungi beliau. Nanti nomor HP-nya saya masukkan di deskripsi, ya. Nah, kita lihat bersama bahwa medan cakar ayam ini dipenuhi dengan air seperti ini. Nah, tentunya kalau kita menurunkan campuran kering, ya, ke dalam areal ini, maksudnya semen dengan pasir kita campur kemudian diturunkan, itu saya rasa tidak kuat. Kenapa? Karena air ini bercampur dengan lumpur. Nah, oleh karena itu kami menggunakan terpal seperti ini, ya. Dikuras dulu airnya menggunakan mesin pengisap air, ya. Kemudian kita menggunakan terpal seperti ini melapisi cakar ayamnya agar cakar ayamnya kuat, ya, dan kokoh. Kenapa? Karena tidak bercampur dengan tanah. Nah, kita lihat pada bagian tengah. Kita ke sana dulu, ya. Ini pada bagian tengah ini kita akan melakukan pengecoran, ya, seperti ini. Nah, kita lihat prosesnya seperti ini, ya. Kita pasang terpal. Ukuran terpal yang kami gunakan adalah
4 kali 5 ya, 4 kali 5 terpal yang kami gunakan ini. Dan kita lihat terpalnya airnya diisap dulu ya, seperti ini ya. Setelah air yang di sana itu kita isap, yang di bawah ini, kemudian mesinnya kita nyalakan terus sehingga air itu terisap ya. Kemudian kita pasang terpalnya dan kita pasang besi cakar ayamnya. Kemudian setelah itu kita isi dengan material ya. Dan insya Allah nanti kita akan memperlihatkan proses pengerjaan daripada cakar ayam ini ya. Seperti itu saudara-saudara sekalian. Cara pembuatan cakar ayamnya, kotak cakar ayamnya bersama dengan tiang ini saya sudah videokan di channel kita ini. Kemudian gambar daripada pondasi ini saya sudah masukkan di channel kita juga, serta cara merakit kotak daripada cakar ayam ini kita sudah masukkan juga ya. Mohon maaf saudara-saudara sekalian karena di sini ada suara saya kurang jelas, disebabkan karena ada mesin yang harus menyala terus ya untuk mengisap air dari bawah seperti ini. Jadi kalau ada airnya diisap oleh mesin ini ya. Kemudian di sana kita lihat sedang dicampur materialnya, yaitu pasir cor bersama dengan semen, dengan aturan 1 sak semen 3 lori-lori material ya, seperti ini. Kita campur dulu secara merata. Setelah kita mencampur dengan merata, kemudian kita naikkan ke lori-lori seperti ini ya. Ya, sambil kita bercanda ya untuk mengobati rasa capek ya. Setelah kita campur seperti ini, kita masukkan ke lori-lori ya. Kemudian kita isi ya cakar ayam di sana. Nah, kita isi cakar ayam ini dengan menggunakan material semen. Namun pada bagian bawah kita taruh dulu batu kosong ya, seperti ini untuk menindis terpalnya. Kemudian kita isi lubang cakar ayam ini menggunakan material. Nah, setelah itu kita mengisi lubang cakar ayamnya dengan menggunakan material ya, cakar ayam yaitu semen. Kita campur dengan kerikil cor ya, seperti ini. Dan cakar ayam yang kita buat ini mampu menghasilkan 5 sak semen ya, karena kebesaran dan kedalaman daripada cakar ayam kita ini. Dalam satu lubang itu kita menghabiskan 5 sak semen dalam satu lubang cakar ayam, seperti ini ya. Nah, harapan kita adalah agar cakar ayam kita ini kuat dan kokoh karena tidak bercampur dengan lumpur seperti itu. Makanya kita melapisi dengan terpal. Dan kita melihat pada bagian sana yang kita sudah lubang itu, dia berisi air. Otomatis di sana juga itu adalah berisi lumpur, sehingga ketika dimasukkan material maka akan bercampur dengan lumpur ya. Makanya kita menggunakan terpal ini agar memisahkan antara material cakar ayam dengan lumpur, saudara-saudara sekalian. Dan kita lihat ketinggian pondasi kita ya. Ketinggian pondasi kita itu adalah 1 meter dari permukaan tanah. Dan kita lihat ini adalah batas daripada
ketinggian pondasi kita, yaitu benang merah ini ya. Nah, seperti itu ya, di luar daripada galian pondasinya. Seperti itu saudara-saudaraku sekalian ya. Namun kita belum masuk dalam tahap pondasi, kita baru masuk dalam tahap pengecoran cakar ayam. Seperti itu saudara-saudara. Jadi kita melihat proses pengecorannya seperti ini sambil kita cor. Kemudian nah, kita harus menjaga posisi tiang daripada cakar ayam ini agar tidak bergeser pada khas tengah daripada pondasi ini ya. Nah, seperti itu. Makanya kita ganjal dulu dengan menggunakan batu ya, agar cakar ayamnya tidak bergeser. Seperti ini ya. Mohon maaf kalau suara saya tidak jelas, disebabkan karena mesin air yang selalu kita standby-kan untuk mengisap airnya. Kemudian materialnya kita tumpah ya. Sekali lagi, campuran yang kita gunakan ini adalah 31, 3 lori-lori kerikil cor, 1 sak semen ya. Seperti itu saudara-saudara sekalian. Jadi dalam membuat cakar ayam itu kita tidak boleh asal-asalan ya. Banyak orang yang mencampur materialnya dengan campuran kering. Maksudnya ketika ada airnya, campuran material yaitu semen dengan pasir cor tidak perlu dibasahi. Nanti di bawah akan tercampur sendiri karena kena air. Itu saya sarankan jangan saudara-saudara sekalian. Karena balok cakar ayam di bawah ini sangat berperan penting dalam menahan atau menopang beban bangunan. Karena kita melihat balok cakar ayam ini posisinya berada di bawah dari pondasi. Ya. Posisinya berada di bawah dari pondasi. Dan nanti ketika kita memasang pondasi, posisi pondasi ini tepat berada di atas sayap daripada cakar ayam ini. Seperti itu saudara-saudara sekalian. Karena memang fungsi daripada cakar ayam ini adalah menahan beban bangunan. Seperti itu. Makanya posisi cakar ayamnya berada di bawah pondasi. Nah, kita lihat galian pondasi ini ya. Galian pondasi itu berada di atas, sedangkan cakar ayamnya, balok cakar ayamnya itu berada di bawah. Ukuran balok daripada cakar ayam ini adalah 1 meter 20 cm persegi ya, galian. Kemudian ukuran pembesian cakar ayam ini adalah 90 cm persegi. Nah, kemudian lebar cakar ayamnya secara keseluruhan dengan material itu yaitu 1 meter 20 cm. Nah, kita melihat sementara proses pengisian material ya di sana seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh cara membuat atau memasang cakar ayam pada medan berair, contoh areal persawahan atau areal tambak yang ketika kita gali akan berisi air seperti di sana kita lihat ya. Nah, kebetulan ini adalah areal persawahan yang kita tempati di rencana untuk mau membuat RBW ya, dengan ukuran 5 kali 25 setinggi 3 lantai. Nah, otomatis proses pembuat cakar ayamnya itu berair, sehingga salah satu cara untuk melakukan pengecoran pada medan berair seperti ini saudara-saudaraku sekalian. Kita menggunakan terpal sambil airnya kita isap dengan menggunakan mesin. Ya, kita lihat di sana mesin selalu standby karena ini air akan berusaha naik sampai serata daripada cakar ayam ini. Nah, kita lihat proses pengisiannya seperti ini ya. Nah, satu kali mencampur itu kita mencampur 5
sak semen dalam satu cakar ayam, ya. Nah, kita lanjut saudara-saudara sekalian ya. Saya sengaja tidak men-skip video ini agar saudara-saudara sekalian bisa lebih jelas melihat situasi yang ada di area tempat kita bekerja ini ya. Kemudian saudara-saudara sekalian bisa lebih cepat memahami proses pengecoran cakar ayam ini ya. Nah, kita melihat sambil kita mengisi material, kemudian kita mengisi batu ya, batu di selah-selah daripada cakar ayam ini adalah untuk menambah kekuatan daripada material coran seperti itu ya. Nah, fungsi terpal ini sendiri adalah untuk memisahkan antara material semen dengan tanah ya, karena sebagaimana kita ketahui bersama, kalau semen bercampur dengan tanah maka hasilnya tidak akan maksimal ya. Nah, seperti itu. Apalagi balok daripada cakar ayam ini adalah berada di bawah bangunan, posisinya berada di bawah bangunan seperti itu ya. Setelah itu dilakukan pengecoran, kita biarkan dulu mengering kotak daripada cakar ayam ini kurang lebih sekitar 2 minggu. Nah, setelah betul-betul kering, kemudian baru kita memulai proses pembuatan fondasi seperti yang akan kita lakukan nanti ya. Kita biarkan dulu mengering, karena kalau materialnya tidak mengering kemudian kita langsung membuat fondasi, maka materialnya itu akan rapuh kalau kita langsung memberikan beban ya kepada balok cakar ayam ini. Jadi kita biarkan dulu mengering, dihantam oleh panas matahari ya, karena panas matahari itu memberikan panasnya kepada cakar ayam ini hanya dari satu sisi saja, yaitu sisi pada bagian atas ya. Jadi jangan dulu buru-buru kita membuat fondasi, biarkan dulu mengering sampai betul-betul kering, baru kita lanjut melakukan proses pembuatan fondasi seperti itu saudara-saudara sekalian ya. Jadi lebar daripada kaki fondasi itu adalah 1 meter, ketinggian mencapai 1 meter ya, dari dasar tanah, bukan dari dasar galian ya, dari dasar tanah seperti itu. Lebar pada bagian atas daripada fondasi kita adalah 25 cm. Ketinggian bantalan pada bagian atas fondasi itu 30 cm dengan lebar 25 cm menggunakan besi 12 spool 8 batang. Seperti itu saudara-saudara sekalian. Nah, kita lihat proses pengisian daripada cakar ayam ini ya. Sangat rumit karena bisa menghabiskan 5 sak sampai 6 sak campuran material semen dengan pasir saudara-saudara sekalian. Nah, kita melihat proses pengisian sedang berlangsung, dan karena kebetulan material di sana sudah habis, kita mencampur dulu materialnya dengan menggunakan semen. Karena material tadi sudah habis, kita mencampur kembali materialnya ya. Yang kita campur ini adalah 6 lori-lori, 3 sak semen ya. Karena dalam 1 sak semen itu kita mencampur 3 lori-lori kerikil cor ya, seperti ini saudara-saudara sekalian. Nah, kita lanjutkan proses pengisian material daripada cakar ayam ini ya.
seperti ini. Ya. Ukuran daripada cakar ayam ini kembali saya ingatkan pada saudara-saudara sekalian, yaitu kedalaman 1 meter, kemudian lebar persegi itu 1,20 meter ya, dan lebar kotak daripada cakar ayamnya itu sendiri 90 kali 90 ya cm persegi, dan kita menghabiskan material yaitu 5 sak semen dengan campuran 3 lori-lori kerikil cor per sak semennya, sehingga kita lihat sudah hampir penuh ya dalam satu lubang cakar ayam ini. Jadi dalam sehari kami bisa melakukan pengecoran sampai 3 cakar ayam yang kita sudah cor dari tadi ya. Kemudian ini yang di tengah, kemudian yang pada bagian belakang. Semua menggunakan terpal ya, seperti ini, agar air tidak masuk ke dalam material bercampur dengan material cor. Seperti ini saudara-saudara sekalian. Ya, terus kita melakukan pengisian sampai material itu serata dengan dasar daripada pondasi, dan kita lihat dasar pondasi kita sudah gali ya bawah seperti ini. Kita usahakan serata dengan material coran dengan kaki pondasi, seperti itu saudara-saudara sekalian ya. Proses pengisian sementara berlangsung. Mohon maaf kalau suara saya tidak jelas, disebabkan karena mesin yang selalu kita standby-kan untuk mengisap airnya. Seperti itu. Nah, setelah material sudah hampir serata dengan kaki pondasi, kemudian mesinnya kita matikan ya. Karena memang air tadi itu hanya serata dengan pondasi, jadi material sudah lebih tinggi dari air. Jadi mesinnya kita matikan saja. Kemudian kita lanjut melakukan proses pengisian material daripada cakar ayam ini ya. Seperti ini ya. Kalau misalnya kita menginginkan cakar ayam kuat ya, prosesnya harus seperti ini saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang sudah penuh dengan material. Kemudian kita berhenti untuk melakukan pengisian lagi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya sekarang ini sedang berada di Desa Jambu, sedang melakukan pembinaan terhadap RBW dengan ukuran 5x25 yang insya Allah kita buat setinggi 3 lantai. Namun saat ini masih dalam tahap proses pembuatan cakar ayam. Oleh karena itu perkembangan daripada RBW ini akan kami laporkan kepada saudara-saudara sekalian, atau kami perlihatkan. Siapa tahu di antara saudara-saudara sekalian ada yang ingin membuat RBW dengan ukuran yang sama. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para subscriber saya yang telah mensubscribe channel ini, sehingga channel ini sudah mencapai 6.100 subscriber. Terima kasih banyak. Salam hormat saya kepada saudara-saudara semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.